Ya pemirsa, penembakan terjadi di kantor MUI Pusat di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa siang hari ini. Pelaku dikabarkan tewas usai melakukan penembakan. Namun pertanyaannya, apa motif dari pelaku penembakan ini sampai datang sendiri ke kantor MUI untuk melakukan tindak pidana tersebut? Apakah dapat dikategorikan sebagai tindak terorisme dan jika iya, afiliasinya kemana? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Sekjen MUI Ihsan Abdullah dan juga pengamat terorisme Islah Bahrawi yang sudah bergabung bersama kami dalam MNC News Prime malam hari ini. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak-bapak semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas waktunya bersama kami dalam MNC News Prime. Sebelumnya juga minal aidin wal faizin, Pak Ihsan dan juga Bang Islah. Terima kasih sebelumnya sekali lagi atas kehadirannya malam hari ini. Tapi saya ingin langsung ke Pak Ihsan terlebih dahulu. Mungkin saya ingin bertanya bagaimana kondisi dari bapak-bapak, terutama yang ada di kantor MUI ketika kejadian siang hari ini terjadi atau insiden siang hari ini terjadi. Bagaimana kondisinya semua teman-teman di sana, Pak? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua pengurus MUI dalam keadaan baik-baik saja dan tidak terpengaruh oleh apapun, dan ini sebagai satu musibah tentu yang harus kami terima dengan sabar dan tentu saja dengan ikhlas. Namun karena ini adalah peristiwa hukum yang menyebabkan cederanya staf kami, ada 3 orang, yang satu terkena tembakan, yang satu terkena serpihan kaca yang berantakan, kaca pintu dan jendela, lalu yang satu itu security yang juga terkena luka, dan 2 orang masuk rumah sakit. Maka kami mohon juga doa agar beliau semua cepat disembuhkan, Allah sembuhkan, dan alhamdulillah yang satu sudah pulang, tinggal 2 yang masih di rumah sakit. Dan kami sama sekali tidak gentar, ya, tidak takut, ya, tetap menjalani aktivitas. Bahkan di siang itu kami tetap berrapat sampai dengan pukul 12.20 Oh, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kami memang saat itu sedang rapat pimpinan sekaligus silaturahim hari pertama memasuki setelah Idul Fitri kita lalui, dan kami sebagaimana biasa melaksanakan silaturahim berupa halal bihalal dan membahas beberapa isu-isu penting yang berkembang di umat, di masyarakat. Nah, jadi baik. sekali lagi kami juga waspada dan berharap semua seluruh masyarakat, khususnya warga masyarakat Muslim, untuk tetap tenang, waspada, karena memang kekerasan yang berbasis teror ini, ya, kekerasan yang menyebabkan teror, ya, atau ketakutan ini kami dapatkan, tetapi kami telah biasalah menghadapi hal-hal seperti ini, sehingga kami semua dalam keadaan baik dan tenang-tenang. Baik, Begitu. Pak Ihsan mengatakan sudah biasa. Tidak hanya dari pelaku yang dikabarkan juga sempat mengirim surat sebelumnya, surat 3 kali kalau nggak salah ya, bernada ancaman. Apakah betul, koreksi saya kalau saya salah, tapi apakah selain pelaku ada juga bentuk-bentuk ancaman lain seperti itu yang diarahkan kepada MUI selama ini? Ya, kekerasan itu Mbak banyak sekali, berupa kekerasan verbal, kekerasan baik surat, ya, dan lain-lain lah, baik yang dialami oleh teman-teman di daerah. Ya, barusan kan kemarin 2 bulan yang lalu kan di Lampung, yang kan markasnya diserang, ya kan. Nah, kemudian sebelumnya di Sumatera Utara yang menyebabkan kematian dari pengurus MUI juga, dan sekarang kantor pusat MUI, Majelis Ulama Indonesia, di mana tempat khidmatnya para ulama, para zu'ama, dan para cendekiawan Muslim yang berkhidmat di sana, yang sebagai Khodimul Hukumah, ya, jadi dan sekaligus Sodikul Hukumah sebagai pelayan masyarakat, ya, dan itu juga mengalami penyerangan oleh orang yang memang pernah datang dan berkirim surat. Yang pertama adalah
kirim surat untuk bertemu dengan Ketua MUI, namun karena tidak jelas apa maksud dan tujuannya yang namanya Mustafa ini, apa maksudnya, tujuannya secara spesifik tidak ada, namun surat itu akan coba kami tanggapi, tapi kan yang bersangkutan tidak memberikan alamat, tidak memberikan nomor handphone. Jadi kami kesulitan untuk mengundang kembali yang bersangkutan. Nah, yang kedua, dia mengirimkan surat berupa tembusan kepada MUI yang dikirimkan ke Polda Metro Jaya, isinya bernada mengancam bahwa dia akan membawa pisau dan akan membunuh pejabat negara ini, terutama pengurus MUI. Nah, yang ketiga itu isinya sama, dia akan membawa senjata, akan membeli senjata dan akan membunuh pejabat negara dan khususnya MUI. Nah, pada datang yang terakhir keduanya itu dilakukan sendiri pengirimannya, suratnya itu oleh yang bersangkutan dan diterima oleh staf kami dengan baik di MUI. Dan yang ketiga kalinya dia datang ingin bertemu kami dan kami sedang rapat di atas di lantai 4. Tentu saja ditanya secara prosedur sebagaimana tamu layaknya, ditanya dan mereka bukannya menjawab dengan baik, tetapi melepaskan tembakan yang membabi buta begitu, dan melukai beberapa staf kami yang tadi yang sudah kami sebutkan. Baik, Pak Iksan, tapi dalam surat tersebut dan bahkan sampai insiden hari ini tidak dikatakan kenapa dia melakukan tindakan tersebut. Tidak ada secara spesifik apa sebabnya mereka harus bertemu Ketua Umum MUI untuk apa dan seterusnya. Baik. Mungkin ada surat-surat yang dikirim ke tempat lain yang kami tidak tahu, yang bersebaran di media, ya, yang sama sekali kami tidak dapatkan surat itu. Ya, intinya mungkin juga Mbak sudah tahu di media bahwa mereka ingin bertemu karena ingin menyampaikan beberapa hal yang kami sendiri tidak tahu isi suratnya. Yang kami tahu surat yang dikirim kepada MUI adalah ingin bertemu dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia, itu saja. Oke, baik. Saya kalau begitu beralih ke Pak Islah, Bang Islah lebih tepatnya. Bang Islah, ketika melihat bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku hari ini, ada dugaankah kenapa atau motifnya apa serta terafiliasi dengan kelompok apa? Kalau saya melihat ya dari bagaimana pola serangan yang dilakukan oleh Mustafa ini sebenarnya tidak terkait jaringan manapun ya. Karena kalau jaringan terlibat dalam satu aksi seperti ini biasanya jauh lebih rapi dan mungkin saja tidak akan menggunakan airsoft gun. Airsoft gun ini memang cenderung dilakukan oleh pelaku-pelaku individu dengan berbagai motif ya. Karena memang airsoft gun ini adalah senjata yang paling mudah diakses di Indonesia ketika mengakses senjata api itu sangat sulit. Nah, ini memang cenderung dilakukan oleh pola-pola yang serupa seperti yang dilakukan oleh almarhum Zaki Aini dulu ke Mabes Polri. Tapi pada intinya kalau saya melihat pola yang dilakukan Mustafa ini kurang pas kalau menggunakan terma teror ya sebenarnya. Artinya terorisme dalam konteks umum. Karena kalau melihat dari latar belakangnya ini lebih cenderung ke arah yang terdefinisikan secara jelas bahwa tujuannya memang MUI. Apa pasal? Ya karena dia tidak diakui sebagai wakil Nabi. Dan ini bukan upaya yang pertama. Sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan dia ini sudah berjalan jauh ke belakang ketika dia merasa sudah mendapatkan bisikan dari Nabi Muhammad bahwa dia ini sudah dibaiat lah kurang lebih seperti itu oleh Nabi Muhammad bahwa dia adalah Rasulullah kedua. Data yang kita lihat itu terungkap ketika terjadi kasus upaya pengerusakan objek vital di Lampung. Dia ingin ketemu tahun 2014, dia sudah menghadap ke MUI Provinsi Lampung ketika itu. Dan di situ dia mengirimkan surat tembusan dari Mustafa ini bahwa dia ingin ketemu dengan Pak SBY waktu itu. Dia ingin ketemu Presiden, hanya ingin mendapatkan pengakuan bahwa dia ini adalah wakil Nabi. Nah setelah itu dia terus melakukan upaya-upaya itu, dia datang ke kantor DPRD Lampung ingin ketemu ketua DPRD, dia meminta sekali lagi pengakuan itu. Nah kemudian dia lalu melakukan pengerusakan di situ sehingga dia diadili, ditangkap dan divonis 3 bulan setelah melakukan proses banding. Nah ini adalah
bisa kita lihat bagaimana kalau kita runut ke belakang bahwa memang sasarannya MUI, karena mungkin yang bisa memberikan pengakuan kepada dia bahwa dia itu wakil Nabi hanyalah MUI. Makanya dia terus ingin bertemu dengan ketua MUI. Nah, konteks ini menurut saya kalau melihat dari definisi terorisme secara umum, ini tidak ingin menimbulkan rasa takut sebenarnya. Tapi dia lebih sakit hati karena dia ekspresi dia itu tidak diakomodir pengakuannya oleh MUI bahwa dia wakil Nabi. Dan apa yang dilakukan MUI ini menurut saya masuk akal. Jangankan MUI, saya aja yang orang awam gitu, kalau ada orang mengaku sebagai Rasulullah kedua atau wakil Nabi, ya pasti saya juga akan menolak itu. Karena saya bahkan mungkin akan menyimpulkan, oh ini orang sakit jiwa ini. Jadi kesimpulan saya, Mustafa ini lebih kepada memahami agama secara salah, dan juga kemudian akhirnya dia merasa harus diwujudkan keinginan-keinginan pengakuan itu untuk diwujudkan dalam bentuk kekerasan karena MUI tidak kunjung mengakomodir keinginan dia ini. Dan MUI tidak salah di sini. Nggak mungkin juga MUI mengakui, oke, kamu wakil Nabi misalnya. Atau gitu, kamu Rasulullah kedua misalnya. Ini kan nggak mungkin. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang banyak terjadi di kalangan masyarakat kita yang salah dalam memahami agama. Dulu kan kita juga pernah punya almarhumah Lia Aminuddin yang juga mengaku bahwa dia mendapatkan bisikan-bisikan segala macam. Nah, ini pola-pola seperti ini ke belakang ini bisa jadi akan semakin muncul sosok-sosok yang serupa. Oke, tapi apakah modusnya akan jadi ya dikhawatirkan semakin ekstrim begitu ketika kita melihat sosok yang satu ini sudah pernah kena begitu penindakan oleh kepolisian walaupun memang dianggap tidak cukup sehingga menimbulkan kembali tindak pidana. Apakah tidak akan menjadi sebuah presiden tersendiri begitu Bang Islah kalau tidak ada langkah yang preventif, langkah yang lebih represif dari kepolisian? Ya, saya kira kita tidak boleh hanya bergantung kepada penegak hukum dalam hal ini ya, dalam konteks preventifnya, pencegahannya. Saya kira organisasi-organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Khairat, dan berbagai organisasi keagamaan yang ada di daerah-daerah juga harus betul-betul bisa memantau perilaku-perilaku yang bersifat eksklusivisme seperti ini. Nah, artinya kepolisian atau TNI lah kurang lebih seperti itu justru tidak boleh berada di hulu, dia berada di hilir memang. Nah, yang di hulu ini adalah Kemenak, MUI, dan berbagai organisasi keislaman, keagamaan, karena ini bisa jadi bukan hanya menimpa orang-orang yang meyakini Islam, bisa juga meyakini agama-agama lain yang juga terpengaruh oleh pemahaman yang salah seperti ini. Nah, proses-proses pencegahan termasuk juga bagaimana kemudian keterlibatan masyarakat untuk saling mengawasi apabila menemukan paham-paham yang aneh, yang kemudian seolah-olah sudah terasa keluar jalur, ini memang harus dilaporkan kepada pihak berwenang, MUI, entah organisasi keagamaan, yang kemudian pada akhirnya kalau memang tidak bisa ditanggulangi, ya memang harus kepada penegak hukum untuk dilakukan proses-proses koersif. Nah, dari Mustafa ini kita bisa melihat bahwa orang-orang seperti Mustafa ini masih banyak, saya yakin. Kalau kemudian tidak ada dialog, tidak ada diskusi yang lebih komprehensif dengan orang-orang sejenis ini, tidak mustahil justru akan melakukan aksi-aksi kekerasan sebagai wujud dari upaya untuk mengeluarkan berbagai unek-uneknya. Nah, ini sudah banyak. Pengakuan Nabi dulu ada namanya almarhum Musadek misalnya. Dia mengaku Nabi juga ketika itu. Dia membangun organisasi yang besar. Tapi kalau ini tidak ditanggulangi, pada suatu waktu nanti bisa jadi karena dia merasa superioritinya keluar, dia bisa melakukan aksi kekerasan. Tapi sekali lagi Mbak Fani, ini bukan teror dalam konteks terorisme secara umum. Ini betul-betul sasarannya well defined. Kalau terorisme itu biasanya lebih cenderung targetnya antah berantah. Kalau ini enggak. Saya kira ini lebih bermotif kepada sakit hati saja kepada MUI karena tidak kunjung ada pengakuan tentang wakil nabinya dia ini. Oke, baik, ini adalah sebuah motif katakanlah yang berangkat dari kebencian pribadi. Tapi kalau saya kembali ke Pak Ihsan begitu, motif seperti ini atau katakanlah ancaman-ancaman seperti ini
apakah ya kalau saya yakin dan saya khawatirkan ini bukan kali pertama MUI mendapatkan tidak hanya surat tetapi juga mungkin laporan dari berbagai macam daerah bahwa ada orang-orang dengan tendensi seperti ini. Apa mungkin strategi atau katakanlah langkah yang akan dilakukan oleh MUI ke depannya akan berubah terkait dengan tadi ada masukan dari Bang Islah mungkin bisa merangkul atau menjawab pertama dari surat-surat atau katakanlah permintaan-permintaan mereka terlebih dahulu begitu, ingin diakui sebagai nabi, tapi mungkin akan diajak dialog lebih lanjut begitu oleh MUI terkait dengan bagaimana kita harus meluruskan perspektif agama yang kelewatan ini, Pak Ihsan. Ya, pertama tentu kita melihatnya bahwa ini adalah tindakan kekerasan yang menyebabkan ketakutan orang lain. Ini sama dengan teror, ya kan? Cuman itu apakah teroris atau bukan? Kita serahkan kepada kepolisian, saat ini kan sedang bekerja, mengusut tuntas apa motifnya. Yang jelas ini adalah tindak kekerasan yang menyebabkan teror. Nah, ini sekali lagi terjadi di rumah besar umat Islam. Ya, ini kan adalah Majelis Ulama Indonesia, di mana tempat berkhidmatnya para ulama dari berbagai ormas Islam, ada NU, Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, dan seterusnya. Ya, jadi kejadian ini tentu saja bisa mengagetkan sekaligus umat Islam. Oleh karenanya ya kami berharap agar umat tetap tenang dan tidak terpengaruh. Biarkan kami dapat menyelesaikan urusan ini, ya. Dan kami sedang bekerja bersama polisi bagaimana mengungkap motif dari peristiwa ini. Nah, soal Mustafa, saya kira kita tidak berprasangka bahwa dia adalah berafiliasi kemana, tapi faktanya yang bersangkutan telah melakukan sesuatu. Antara Jakarta dan Lampung dia sering pulang pergi ke Jakarta, ke MUI, dan untuk bertemu dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Akan tetapi tidak spesifik bertemu untuk apa. Nah, saya kira ini juga kita dalami, dan kebetulan yang bersangkutan telah meninggal dunia, mungkin bisa dilakukan dari jejak digital, menghadirkan ahli-ahli forensik, digital forensik sekaligus, ya nanti sehingga terungkap motif apa sebenarnya. Jadi tidak bisa dibiarkan orang-orang seperti ini kemudian melakukan sesuatu ya yang juga merisaukan, ya, karena yang diteror itu kan para ulama, ya, yang ikhlas menjalankan aktivitas keagamaan dalam rangka shodikul hukumah, ya, sekaligus himayatul umat. Artinya menjalankan perannya sebagai hadim, ya, sebagai pembina umat sekaligus mitra dari pemerintah. Dan kalau MUI diserang ya oleh siapapun dan motifnya apapun, itu adalah bentuk dari kekerasan yang menimbulkan teror. Tentu ini siapa, Mustafa dan lain-lain kami serahkan kepada penyidik, dan alhamdulillah Polda Metro Jaya, Kapolda, ya, sudah hadir tadi sebagai bentuk atensi, sudah hadir ke tempat kami, dan kami juga merasa tenang karena dari pihak aparatur polisi telah datang sebagai wujud keprihatinan dan kepedulian dari Pak Kapolda. Tentu ini kami berharap segera terungkap setelah melalui proses-proses investigasi termasuk otopsi, tentu jenazah kenapa meninggal, ya kan? Karena kok tiba-tiba meninggal. Ya, nah ini kan satu hal yang kita juga membuat kita juga penasaran atau ingin tahu kenapa kok meninggal gitu. Apakah ada dugaan bunuh diri begitu ya, Pak Ihsan? Ya. Tapi sebelumnya saya juga ingin bertanya Pak Ihsan, ini adalah katakanlah sudah sering berkirim surat sebelumnya, kemudian juga pernah datang begitu ke kantor MUI. Apakah sebelumnya dari pihak MUI sendiri tidak melakukan sebuah langkah, ataukah sudah sempat begitu melakukan sebuah langkah terkait dengan kami tentu saja menanggapi dan merespon surat itu. Akan tetapi kami mengalami kesulitan yang bersangkutan
tidak meninggalkan alamat dan nomor handphone, hanya meninggalkan surat yang isinya ingin bertemu dengan ketua MUI. Nah, ini kan satu hal tanda tanya besar, kami harus kemana? Nah, oleh karena suratnya yang kedua menada ancaman, kami sudah berkoordinasi dengan lingkungan termasuk RT RW. Nah, jadi itulah yang kami lakukan. Jadi bukannya tidak menanggapi, tetapi telah kami lakukan kajian terhadap surat ini, ya. Tapi kemudian kami akan membalas dan mengajak bertemu itu atau mengundang bertemu bersilaturahim kemana gitu. Karena yang bersangkutan tidak meninggalkan nomor handphone dan alamat. Oke, baik, baik. Dan tidak mengira juga atau katakanlah dalam surat tersebut tidak menyebut asalnya dari Lampung seperti itu, kemudian juga berkoordinasi dengan kepolisian dari pihak Lampung sehingga rekam jejak dari kejahatan yang ada di Lampung juga diberitahukan kepada MUI, begitu tidak ada ya Pak? Iya, tidak ada. Dan tadi sudah saya sampaikan sebelumnya telah menyerang kantor MUI, mungkin juga ada kaitannya dengan yang bersangkutan. Dan kemudian yang kedua, kami itu sedang rapat di atas ya, lantai 4. Berarti kan yang bersangkutan telah mengetahui bahwa kami sedang beraktivitas di atas. Dan alhamdulillah itu staf kami sangat cermat ya untuk tidak mengizinkan yang bersangkutan naik lift. Nah, seandainya yang bersangkutan naik lift dan naik ke atas, ya tentu ini ya kejadian yang luar biasa. Dan alhamdulillah Allah melindungi kami semua ulama yang ada di Majelis Ulama Indonesia, sehingga semuanya dalam keadaan baik, dan kami sekali lagi tidak pernah ada rasa takut maupun was-was ya dalam keadaan seperti ini. Dan kami berdoa pada Allah semoga korban itu cepat sembuh dan yang meninggal dunia pelakunya juga diampuni oleh Allah. Saya kira itu, dan sekaligus kami waspada, dan selama ini kantor kami terbuka 2 pintu kanan dan kiri untuk siapapun umat atau masyarakat yang hendak datang ke MUI. Tetapi dengan peristiwa ini tentu kami ke depan akan coba berkoordinasi dengan aparatur keamanan bagaimana standar operasi menerima tamu sehingga kami tidak dinyatakan sebagai birokrasi gitu kalau terima tamu. Jadi ini kan agak sulit ya Mbak, kalau misalnya kami agak terlalu detail menerima tamu, ini kan rumah umat. Tapi kalau misalnya tidak, ya jangan sampai ini kejadian ini terulang. Mudah-mudahan peristiwa ini peristiwa yang pertama dan yang terakhir. Meningkatkan keamanan juga begitu. Saya harap juga seperti itu, Pak Ihsan. Mungkin terakhir dari Bang Islah, ketika tadi Pak Ihsan dan juga MUI mengatakan ini kejahatan yang menyebabkan teror, seperti menimbulkan teror seperti itu. Sementara untuk kategori masuk terorisme sendiri memang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan juga nanti dari kepolisian juga akan akan membuat sebuah pernyataan begitu terkait dengan hasil investigasi terkini. Tapi kalau dari Bang Ihsan, ketika kita melihat fenomena seperti ini bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Dan ditakutkan lagi-lagi seperti yang sudah saya khawatirkan tadi, ini akan bisa menimbulkan sebuah tindakan yang ekstrim seperti itu. Seperti apa kerjasama dan mungkin juga sosialisasi, edukasi dan literasi terkait dengan keagamaan dan juga mungkin peran dari pemerintah sendiri untuk mencegah kasus seperti ini terjadi lagi ke depannya, Bang Islah? Ya, saya kira memang ini bukan hanya tugas MUI ya. Ini adalah tugas dari pihak-pihak terkait, terutama dari kalangan masyarakat sendiri, bahwa kita kalau mau berbicara tentang upaya untuk menanggulangi ajaran-ajaran keyakinan-keyakinan beragama yang sifat eksklusif dan mengarah kepada kekerasan ini, sebenarnya lembaga yang paling terdepan dan yang paling utama itu adalah namanya keluarga. Kita tidak boleh bergantung kepada MUI, kepada NU, Muhammadiyah, Kementerian Agama, atau kementerian-kementerian terkait lainnya. Yang paling utama itu adalah dari keluarga. Artinya apa? Dari keluarga inilah kemudian orang-orang bisa kita beri pemahaman bahwa satu ajaran tertentu itu mengarah kepada kebencian, kekerasan, caci maki, dan bahkan kepada arah-arah teror dan sebagainya. Ini memang harus dimulai dari keluarga, kesadaran kita bersama. Apa yang dilakukan oleh Pak Mustafa ini, karena memang kalau kita ditanya mungkin kepada tetangga-tetangganya, ya mungkin tidak tahu apa betul dia mengaku wakil Nabi dan sebagainya. Ini saya temukan dari berbagai sumber ya, bahwa
Bahkan orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa dia ini mengaku wakil Nabi. Karena yang diperlukan oleh dia ini adalah pengakuan dari lembaga normatif. Makanya dia berusaha masuk ke DPRD, dia berusaha masuk ke MUI Lampung, berusaha masuk ke sini, masuk kirim surat tembusan ke Polda Metro. Karena dia merasa begini, dia sudah mendapatkan daulat dari Nabi, ya tanda kutip, bahwa nanti akan peristiwa besar yang akan terjadi di Indonesia yang merasa hanya dia yang tahu dan merasa dia yang bisa menyelesaikan persoalan itu dan merasa dia yang berhak menyampaikan kepada pemimpin. Kurang lebih seperti itu. Saya sudah baca semua berbagai lembaran-lembaran surat yang ada di dalam tasnya itu. Kalau mau dibilang ini anti pemerintah ya enggak juga, karena dia punya KTP, punya kartu vaksin, dia punya kartu Indonesia Sehat, Ikut serta bahkan dalam program airsoft pemerintah gun-nya pun ya. iya, bahkan airsoft gun-nya pun itu ada izin dari klub menembak gitu. Nah, ini artinya dia compliant gitu ya. Tapi pada satu sisi, dia ini merasa sebagai wakil Nabi yang perlu pengakuan bahwa dia wakil Nabi, yang dia merasa punya hak untuk menyatukan semua umat manusia di seluruh dunia ini. Dan juga dia merasa berhak bahwa dia akan bisa menjadi penerus Nabi untuk bisa menghomogenkan semua orang dalam konteks pemikiran. Nah, kesimpulan saya pada akhirnya orang-orang seperti Mustafa ini sakit jiwa aja. Ini mohon maaf, menurut saya dia sakit jiwa karena dia sakit jiwanya tidak punya saluran untuk mendapatkan pengakuan, lalu dia berupaya untuk melakukan aksi kekerasan yang merasa dituntun oleh keinginan-keinginan dia ini. Dan orang seperti ini banyak sekali. Mudah-mudahan ke depannya kita semua bangsa Indonesia ya, termasuk juga kementerian-kementerian terkait dari pemerintah, MUI dan ormas-ormas Islam yang ada di seluruh wilayah ini bisa mendeteksi dini terhadap orang-orang yang semodel Mustafa ini supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi. Saya kira begitu, perlu keterbukaan inklusif kita di tengah masyarakat dan daya deteksi kita terhadap perilaku-perilaku yang bersifat eksklusif seperti ini. Saya kira gitu Mbak Fani, Pak Kiai Ihsan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kita percaya bahwa ini adalah bagian dari aksi teror, tapi sifatnya bukan teror yang bersifat kolektif. Memang ingin menakut-nakuti para ulama di MUI, jelas itu karena well defined terhadap kantor MUI. Cuman jangan dikatakan sebagai orang kurang waras atau sakit jiwa, karena ini kan sudah jelas. Dia bisa menulis, dia bisa pulang pergi Jakarta Lampung, Lampung Jakarta. Spektrum sakit jiwa juga luas begitu Pak Ihsan. Sakit jiwa, mohon maaf Pak Kiai Ihsan, sakit jiwa dalam konteks ini bukan orang yang sakit jiwa yang telanjang gitu. Karena sakit jiwa ini banyak macamnya. Ada skizofrenia, ada segala macam. Orangnya bisa sehari-hari dia normal, tapi perilaku dalam kepalanya itu bisa tidak normal, bisa. Artinya ini bagian dari orang yang sakit jiwa bukan dalam konteks orang, mohon maaf, orang ODGJ yang seperti kita lihat sehari-hari. Ini bisa jadi orang psikopat. Soalnya sekarang ini kan berkembang banyak. Setelah menyerang ulama seperti di mana itu di Sumatera Utara ya, dan di beberapa tempat, kemudian dia pura-pura gila. Nah itu kan, jadi ini jangan harus mungkin ada asesmen tersendiri ya Pak Ihsan. Iya, oleh ahli jiwa. Tapi sayang yang bersangkutan sudah meninggal. Oke, baik. Nah iya. Ya kalau saya sih biar nanti polisi lah yang punya jejak digital ya. Baik. Ya kalau menurut saya sih sakit jiwa dalam konteks ini konteks pemahaman beragamanya, bukan dalam konteks kehidupan day to day life-nya. Tapi dalam beragamanya, dia mengaku nabi saja menurut saya dia udah gila aja gitu. Baik. Saya kira konteksnya begitu, berbeda ya. Konteksnya berbeda maksudnya di sini. Baik. Yang saya melihatnya. Kalau normalnya normal, orang normal nggak mungkin. Kalau orang gila nggak mungkin bisa beli airsoft gun dalam konteks gila yang sebenarnya. Tapi dalam pemahaman beragama, jelas dia ini jiwanya sudah terganggu menurut saya dalam konteks beragama. Baik, Bang Islah dan juga Pak Ihsan. Terima kasih sebelumnya, berhubung karena durasinya sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita malam hari. Tapi terima kasih sekali atas insight-nya Bang Islah. Dan juga saya harapkan agar kondisi dari kantor MUI dan juga teman-teman berada dalam kondisi sehat setelah peristiwa yang menyedihkan hari ini terjadi. Terima kasih sebelumnya Pak Ihsan atas dan juga Bang Islah atas waktunya malam hari ini. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.